halo, apa kabar Anda semua? Akhir pekan, ngiler lihat pemandangannya Bung Rocky di belakang itu ada gunung, ada bunga-bunga. Lagi mau kemana nih Bung Rocky? Ini lagi mau kerinjani, nih, tapi webinar dulu. Tidak boleh kesempatan hilang untuk mempromosikan demokrasi. Sebelum kita turunkan kekuasaan, sebelum kita naik gunung, kita turunkan kekuasaan dulu. Akhirnya Anda jadi juga itu ya, ceramah dengan teman-teman dari Universitas Mataram ya. Kemarin kan sempat dibatalin oleh rektornya itu kalau nggak salah. Ya, rektor batalin, tapi mahasiswa dan dosen bersepakat untuk tetap jalanin acara. Jadi mereka bikin di luar kampus. Nah, ini bahayanya nih, kalau kampus larang, tetap banyak dosen yang bisa sediain fasilitas tuh. Ya, ya. Dan beberapa alumni Universitas Mataram backup mahasiswa, mereka kasih saya hotel, mereka kasih mobil segala macam. Jadi udah terjadi sebetulnya desentralisasi pendidikan. Jadi orang ceramah itu bisa di mana aja, kaki gunung kayak di mana. Buat apa itu rektor larang-larang sebetulnya? Ya. Ada gunanya. Ntar bocor di media, udah pasti rektornya dibully lagi. Gitu kira-kira. Ya, siapa yang mau kita bully ya, Hers? Kita nggak usah bully lah. Biar orang lain yang bully. Oke. Tapi kita ngomongin politik dengan karena ada politik lingkungan juga ya di belakang itu dan biasanya kalau Anda pergi gini banyak sekali mahasiswa yang pengen ikut ya, gabung dengan Anda ya. Ya, ini ada 20 mahasiswa yang ingin ikut hiking sama saya nih. Ya. Oke. Baik, Bung Rocky, kita ngomongin politik kalau gitu ya, politik nasional karena itu politik nasional itu erat kaitannya nanti dengan lingkungan juga. Jadi Anies Baswedan ini sudah secara resmi dia menyatakan siap untuk maju Pilpres 2024 dan disampaikan itu di Singapura karena dia diundang oleh pemerintah Singapura dan kita tahu lah Singapura itu bahwa posisinya sebagai negara seperti apa dan dia diwawancara straight time di sana gitu. Tapi di dalam negeri itu politisi Demokrat udah bilang ini akan ada genderuwo yang menyiapkan sprindik untuk Anies. Ya, itu pentingnya kita persiapkan satu pemilu yang bersih itu. Siapapun, bukan buat Anies saja sebetulnya. Pada siapapun kita ingin supaya genderuwo ini dihilangkan, dan genderuwo yang paling berbahaya itu 20%. Itu genderuwo utamanya tuh. Sehingga kalau itu kita selesaikan, maka orang lega. Bahwa kita kembali pada posisi kunci atau posisi awal demokrasi, setiap orang boleh bersaing bebas, kan itu. Nah, kalau sekarang kan dipaksakan koalisi untuk cari presiden, padahal sebetulnya koalisi itu adalah untuk cari kesamaan ide, sehingga timbul paket antar presiden berdebat berdasarkan ide. Kalau dipaksakan sekedar untuk cari presiden, sebetulnya dua partai yang nggak bisa tidur seranjang, akhirnya mesti cari presiden yang sama, kan itu konyolnya tuh. Nah, balik pada Anies akhirnya secara determinasi memutuskan bahwa dia memang ingin menjadi presiden. Udah, itu justru lega kan. Orang yang masih malu-malu bilang aja, saya mau jadi presiden, saya punya ide. Karena itu saya ingin agar ide saya diuji itu. Itu hal yang positif dari Anies Baswedan tuh. Nah, bagian-bagian ini yang hendak kita jadikan pelajaran, bahwa kalau mau jadi presiden bilang aja, nggak usah pakai malu-malu, pakai musyawarah rakyat dulu, terus musyawarah rakyatnya gagal, 3 periode gagal juga, sekarang mau yang wakil presiden doang tuh, lalu bantah lagi itu, siapa yang menginginkan saya? Udahlah, asal begituan itu memang negara ini negara yang munafik apa. Jadi semua orang itu tahu bahwa peristiwa politik harus diucapkan secara jelas supaya publik tahu mana kambing congek. Ya. Soal yang soal apa ya, calon presiden kita bicarain lagi. Kita fokus dulu ke soal Anies Baswedan, dan kita juga kan kita jadi selalu mengingatkan bahwa bagaimanapun juga harusnya sekarang ini seorang presiden itu paham dengan geopolitik global, dan saya kira itu kemarin juga mulai diingatkan juga ketika para profesor bertemu di student cafe di UGM gitu ya. Dan Anies saya kira memulai ini cukup bagus dengan Singapura, dan kita tahu, saya singgung Singapura ini bagaimanapun juga proksi dari Amerika, dan pasti ini Amerika juga ingin tahu sebenarnya lewat Singapura gitu apa sih maunya Anies, kan kira-kira begitu ya. Jangan bocor-bocorkan strategi begituan, nanti dianggap bagian dari yorkaisasi. Tapi memang faktanya begitu, politik Indonesia nggak mungkin luput dari faktor-faktor global. Tentu Amerika memantau Indonesia ke arah mana, mau demokrasi atau mau semi otoriter, mau betul-betul percaya pada politik rakyat atau
sekedar mobilisasi itu. Apalagi Amerika dituntun sekarang oleh Partai Demokrat yang soal demokrasi dia akan intervensi semua pemerintahan yang tidak demokratis. Karena prinsip Amerika adalah di mana ada hambatan demokrasi, dia akan lakukan sumbatnya, dia akan cabut. Tapi memang Amerika tentu superpower, dia bisa atur-atur semua kan, itu yang kita kesel dengan Amerika. Tapi secara value Partai Demokrat di Amerika itu dia cocok dengan orang-orang atau calon presiden di Indonesia yang juga menganut prinsip demokrasi itu. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi Anies ada di Singapura dan berupaya untuk memberi sinyal pada internasional bahwa dia akan tumbuh sebagai pemimpin demokrasi. Itu yang ingin kita uji sebetulnya. Nah, kompetisi harus dimulai dari keinginan itu tuh, memulihkan demokrasi dan menghasilkan kesejahteraan. Nah, Pak Jokowi selama 7 tahun tuh gagal memulihkan kesejahteraan, di ujung masa jabatannya justru membuat daya beli turun, membuat harga naik. Itu udah gagal. Memulihkan demokrasi juga gagal karena Pak Jokowi menginginkan 3 periode lalu turun lagi. Jadi soal mobilisasi untuk dukungan yang ala Orde Baru itu, untuk kebulatan tekad, itu tidak demokratis. Jadi Anies ada di dalam radar dunia dan dia perlihatkan bahwa dia punya kontras konsep dengan pemerintahan Jokowi. Itu pentingnya kita pastikan bahwa pemimpin berikut itu dia mesti kontras dengan pemimpin yang sekarang, bukan sekedar pelanjut kepemimpinan yang sekarang, gitu kira-kira. Ya. Tapi gini, buat para pendukung Anies juga jangan GR dulu. Kita kan ingat pada waktu menjelang Pilpres lalu Pak Prabowo juga ke Singapura, tapi pada waktu dia ngundang The Economist gitu. Walaupun begitu Pak Prabowo juga bertemu dengan para pimpinan, termasuk dengan Perdana Menteri B.J. Lee dan sebagainya. Dan kemudian waktu itu kita tahu Pilpres kalah, walaupun kita tahu sebenarnya Pilpres kemarin ya nggak bisa jadi ukuran itu sebenarnya siapa yang menang siapa yang kalah, karena kan banyak sekali kecurangan gitu. Jadi saya kira ini nggak boleh take it for granted gitu, bahwa merasa bahwa sudah didukung oleh Singapura atau didukung Amerika dan kemudian merasa wah ini bakal jadi presiden. Padahal tadi ada genderuwo, ada soal partai-partai politik yang sedang real ya dan sebagainya gitu. Jadi PR-nya masih banyak gitu. Ya, ini pintu pertama Anies perlihatkan bahwa dia jujur di dalam mengucapkan sebetulnya ambisinya, karena dianggap dia punya kapasitas. Tahapan berikutnya kita ingin tagih Anies untuk ucapkan sesuatu tentang proses politik nanti itu. Kalau Anies dipilih oleh oligarki 20% itu udah kacau juga. Artinya siapapun dia mau dong ditampung oleh partai-partai yang oligarkis. Tapi ada 2 partai yang di luar oligarki yang berupaya untuk beroposisi, yaitu Demokrat dan PKS. Kalau 2 partai ini mempromosikan Anies, lalu rakyat anggap oke, Anies berupaya untuk mengatasi genderuwo ini dengan pergi pada 2 partai yang bersih secara konstitusional. Bersih artinya tidak pro 20%. Kan PKS dan Demokrat tidak pro 20%, dan dia ada di luar kekuasaan. Itu lebih masuk akal. Nanti kemudian partai-partai yang ada di dalam bergabung. Jadi lead-nya mesti oleh partai yang betul-betul secara etis kontras dengan kekuasaan sekarang. Itu baiknya Anies pelajari itu. Tentu ini bukan mengajukan Anies sebagai satu-satunya calon. FNN bukan promotor Anies, tapi kita mau agar publik lihat bahwa persaingan politik itu betul-betul harus bersih dari genderuwo politik, bersih dari genderuwo konstitusi yang bersarang di Mahkamah Konstitusi. Itu kan sarang genderuwo atau Mahkamah Konstitusi itu. Dan bersih dari money politics terutama. Itu soalnya tuh. Ya. Dan ini sekarang kita fokus soal genderuwo yang dimaksud Demokrat. Kita tahu itu kan kita juga sudah bahas karena kemarin Anies kan sudah dipanggil oleh KPK gitu ya. Dan orang kemudian juga melihat kontrak lo ini yang baru saja dilaporkan gitu langsung diperiksa seperti itu, padahal banyak sekali yang sudah berdasarkan audit BPK dan sebagainya sudah ketahuan ada korupsinya dan sebagainya, tapi waktu itu disebut bahwa tidak ada niat jahat kan gitu. Jadi semua orang nanti ketika melakukan korupsi saya nggak ada niat jahat, dan kemudian KPK tiba-tiba mundur kan gitu. Itu yang saya kira contrasting ini, semacam apa, persis injustice, perasaan pelaku tidak adil karena aparat penegak hukum itu sekarang termasuk KPK digunakan oleh kekuasaan. Ya, yang bagus tuh justru pikiran Joman, Sarah Immanuel. Oh iya. Evan Hester yang menganggap
ya udahlah itu lebih jujur. Presiden Jokowi itu jangan dituntun oleh para genderuwo, mending bergabung dengan malaikat, kira-kira begitu kan. Buat sementara Anies dianggap malaikat sebelum dibuktikan bahwa dia juga mengandung banyak hal yang akan dipersoalkan. Tapi mempersoalkan Anies bukan dengan cara mengkriminalkan itu. Persoalkan aja etik dia, intelektualitas dia, itu yang dipersoalkan. Dan Anies sudah berupaya untuk menerangkan bahwa dia nggak ingin diasuh oleh politik yang basisnya agama tuh, karena dia merasa bahwa politik agama itu justru jadi alat permainan kekuasaan nanti untuk menjebakkan dia kan. Kan itu intinya. Dan partai-partai Islam juga mengerti itu. Dan justru yang ajaib itu buzzer-buzzer ini itu yang berupaya untuk kepung Anies dengan politik identitas. Sebenarnya juga berbahaya. Karena semua hal Soekarnoisme juga politik identitas itu, Golkar juga politik identitas itu, identitas karya segala macam kan. Jadi kesulitan kita sekarang adalah mencoba mengatasi kedunguan mereka yang masih bercokol dan menginginkan Presiden Jokowi untuk terus memimpin Indonesia. Di situ bahayanya. Dan Anies sudah paham itu melalui prestasi di Jakarta. Dia tunjukkan bahwa dia berhasil di Jakarta bukan karena dukungan politik Islam, tapi karena memang dia berhasil mensejahterakan masyarakat yang memang mayoritas Islam di Jakarta. Demikian juga di Indonesia tuh. Jadi ini soal sosiologi, bukan soal teologi itu. Nah, poin-poin ini yang berupaya untuk dijadikan dasar memastikan bahwa Anies itu sempit broadband-nya tuh. Padahal dia broadband-nya udah nationwide gitu. Dan kalau dia dijadikan sebagai layar utama politik Indonesia sekarang, ya semua yang lain itu jadi penonton aja kan. Kan kita nggak lihat Ganjar, Erick Thohir segala macam itu dipanggil oleh atau menghadap genderuwo kan, itu bedanya di situ tuh. Dan ya udah, jangan kita teruskan lah. Oke, tapi saya kira kemarin Anies sudah mulai bagus ya, dia sudah menilai, silakan dinilai orang dari kinerjanya gitu. Saya sudah menjalankan tugas saya 5 tahun, silakan kerja dan fair. Kita justru berdebatannya nanti di situ. Ini orang layak nggak track recordnya, kemudian orang layak nggak secara intelektualitasnya, orang layak nggak secara kemampuannya sebagai seorang leader, kemudian orang punya tidak etika politiknya, kan itu yang harus saya kira mestinya kita dorong seperti itu. Jadi jangan terus menerus kita cuma disodorin elektabilitas gitu. Elektabilitas itu belakangan, yang mesti dipertandingkan dalam elektabilitas justru tadi itu etikabilitas dan intelektualitas. Dan kita uji sebetulnya di situ tuh, ujilah Anies, dia etikabilitasnya itu dibandingkan Ganjar misalnya seberapa jauh tuh. Apakah Anies pernah merusak lingkungan? Apakah Anies pernah dipanggil oleh KPK karena ada data tentang manipulasi IKTP misalnya kan macam-macam. Jadi perbandingan itu yang kita inginkan, bukan kita menuduh Ganjar. Ganjar juga berhak untuk tampil di dalam layar besar politik Indonesia. Tetapi kita mesti uji hati-hati gitu. Demikian juga yang lain, bahkan Pak Prabowo jelas sudah terbuka karena dia pejabat negara, orang sudah tahu reputasi Pak Prabowo secara etika maupun secara intelektualitas, maka gampang itu tinggal elektabilitasnya. Tapi yang pemain-pemain baru ini kan betul-betul masih bersembunyi. Erick Thohir misalnya, etis nggak itu kampanye lewat TikTok yang memanfaatkan BUMN? Mampu nggak Erick Thohir bertengkar di tingkat internasional dalam konsep-konsep geopolitik misalnya? Itu kan soal-soalnya. Tentu Erick Thohir masih mampu. Oh iya, karena itu diuji, bukan dideklarasikan, diuji dulu. AHY juga begitu tuh. Secara etikabilitas, pernah berbohong nggak, pernah korupsi nggak? Secara intelektualitas teruji nggak kemampuan dia untuk membaca the future, global future bahkan tuh, baru elektabilitas. Jadi semua orang kita uji dalam parameter itu. FNN bukan KPU yang sekedar menguji elektabilitas, juga bukan lembaga survei. Kita lembaga yang ingin menyehatkan demokrasi. Nah, demokrasi itu sehat kalau 3 parameter itu ada. Etikability dia sound, dia bunyi, intellectuality dia clear, baru electability. Dan itu poin yang selalu kita ingin dederkan pada publik. Ya, jadi kita sepakat bahwa kita singkirkan genderuwo politik, gitu ya. dan silahkan para
para capres kita tidak benar dalam posisi itu, silakan Erick Thohir, silakan Anies Baswedan, silakan Ganjar Pranowo dan yang lain-lain yang maju, mari kita duduk di meja, kartu yang terbuka dan kita uji bersama-sama. Itu kira-kira standpoint kita ya, Bung Rocky ya. Ya, itu namanya FNN, Forum Nantang-Nantang. Kita nantang mereka untuk masuk di dalam medan uji politik sipil gitu. Yes. Oke, thank you Bung Rocky dan tetap 0%. Ya. Nah, ini ujian terakhir adalah 0%.